Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan berdiskusi tentang penanggalan, ya, tentang kalender Masehi, tentang kalender Hijriah, terus mungkin nanti teman-teman ada tambahan tentang kalender Jawa dan sebagainya. Dan pada materi penanggalan ini akan disampaikan oleh kelompok 10 ya. 10 apa 9 yang kelompok berapa ada? 8. 8 ya, kelompok terakhir. Baik, yang lainnya yang belum on cam, silakan di on cam-kan. Nyalakan kameranya ya. Biar tidak seperti sendiri. Ini yang hadir teman-teman dari UPS. Untuk yang dari Gorontalo tadi konfirmasinya seperti apa, Nuri? Halo? Belum dikonfirmasi ya? Saya kira sudah dikonfirmasi. Gimana, Nur? Yang hadir 13. Padahal kan jumlahnya 26. Belum ada yang sekali kamu. Belum ada yang membaca pengumuman. Minggu ini ada yang bilang itu praktikum di hutan gitu loh, Bu. Oh, ada praktikum di hutan. Oke. Tadi saya bilangnya di kelas itu mohon ya yang presentasi, kelompok yang dari luar dikondisikan. Oke, sip. Kan ini ada anak UPS saja ya, Mbak Atika sama Mbak Nia Elviana. Satunya siapa Mbak Atika? Saya kok lupa yang dari UPS. Mega, Bu. Mbak Mega ya, Mbak Nia. Mega nggak masuk ya? Farida. Saya kok nggak pernah lihat Alfi ya? Alfi Khairo. Kemudian ini belum masuk siapa? Ainun, mana Ainun? Ainun belum ada. Masih 12 yang join. Baik, enggak apa-apa, silakan kelompok 11 dimulai untuk presentasinya. Sambil mungkin Nuri menghubungi teman-temannya yang belum join ya. Share screen ya, Bu. Oke, Zulfa. Sudah bisa kah? Sudah bisa share screen? Ya, Bu, yang dari UNG Centang Satu. Bilangnya tuh PKL. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai waktu dan penanggalan. Anggota kelompok kami ada 3 mahasiswa, yaitu belum. Sebentar, Bu, ada OTW.
Nggak bisa di slide, kah? Iya, Bu Noli, nggak bisa di slide ya, Bu. Why? Internetnya? Iya. Kurang. Loh, bisa itu. Oke, silakan dilanjut. Anggota kelompok kami ada 3 mahasiswa, yaitu Bella Marta, saya sendiri, Zulfa Izani, dan Nia Elviana. Selanjutnya, untuk kalender Masehi akan dijelaskan oleh Mbak Nia. Ya, baik, terima kasih. Pengertian kalender Masehi bersumber dari Encyclopedia Britannica, dibuat berdasarkan sistem penanggalan matahari. Sistem ini menggunakan hitungan waktu perputaran bumi terhadap matahari. Nah, secara singkat dari kalender Masehi, dalam kalender Masehi, nama bulan di dalamnya diambil dari nama-nama dewa, seperti dewa Mars, Maius atau Mei, Junius itu Juni, dan seterusnya. Tak hanya sistem bulan, sistem harian pun demikian, yaitu sama-sama memakai nama-nama dewa, seperti Sunday, matahari, Monday bulan, Tuesday Tiu, dan seterusnya. Kalender Masehi pertama kali digunakan di benua Eropa. Sebelum kalender ini, kalender Julian terlebih dahulu digunakan. Mengutip dari Life Science, astronom Romawi menghitung waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputaran melalui matahari. Dari perhitungan tersebut didapatkan angka 365,25 hari. Hal ini berpengaruh pada musim yang datang lebih lambat. Dasar perhitungan kalender Masehi. Tahun Masehi dihitung menurut perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi. Karena itu, tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Satu hari adalah jumlah waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan rotasi. Satu tahun adalah jumlah waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari. Satu tahun revolusi sama dengan 365,25 hari. Sejarah kalender Masehi amat panjang, namun secara singkat bisa disebutkan bahwa di zaman kerajaan Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar, satu tahun ditetapkan 365 hari. Kemana sisa 1/4 hari? Ternyata 1/4 hari yang terkumpul selama 4 tahun atau sama dengan 1 hari itu ditambahkan ke dalam bulan Februari yang hanya terdiri dari 28 hari. Sejak itu, setiap 4 tahun sekali Februari memiliki 29 hari. Tahun itu disebut tahun kabisat. Tahun kabisat terjadi jika suatu tahun habis dibagi 4, misalnya tahun 2012, 2016, dan tahun 2020. Dasar perhitungan kalender Masehi. Nah, satu tahun Masehi itu dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari. Seperti berikut, Januari itu ada 31 hari, Februari 28 atau 29 hari, Maret itu 31 hari, April 30 hari, bulan Mei 31 hari, bulan Juni 30 hari, bulan Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember itu 31 hari. Selanjutnya adalah kalender Hijriah. Kalender Hijriah atau yang lebih dikenal dengan nama kalender Komariah atau lunar kalender itu merupakan sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Bagaimana mungkin bulan mampu menandai waktu? Pada ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj.
Artinya, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk, waktu bagi manusia dan ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Selanjutnya ada hilal atau new moon. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 disebutkan bahwa hilal berfungsi sebagai patokan penentuan waktu bagi manusia. Secara bahasa berarti teriakan dan mengangkat suara. Secara lisan dinyatakan permulaan bulan ketika manusia meneriakkan suara. Ketika melihatnya, menurut Ibnu Mansur, ialah bulan Sabit di hari pertama dan kedua bulan Qamariyah. Secara astronomis, definisi hilal atau new moon adalah fase bulan ketika berada di satu garis bujur yang sama dengan matahari atau bumi. Setiap bulan terjadi peristiwa konjungsi atau ijtima, di mana matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu garis bujur yang sama, dilihat dari arah timur maupun barat. Peristiwa penting inilah yang menjadi patokan awal bulan baru. Maka, manusia dapat memperhitungkannya sehingga dapat digunakan untuk keperluan penanggalan. Seperti pada gambar di bawahnya. Nah, selanjutnya ada fase-fase bulan. Di awal bulan, pada tanggal 1 bulan Hijriah, yang terlihat dari bulan hanyalah sedikit cahayanya. Kemudian semakin lama, ke tanggal 2 dan seterusnya, itu akan semakin besar cahayanya. Klimaksnya itu pada malam tanggal 14 dan 15 bulan Hijriah atau mencapai bulan purnama atau terlihat seluruhnya. Kemudian cahayanya kembali sedikit. Itu seperti pada gambar di bawah. Fase-fase bulan. Selanjutnya ada bulan beredar secara periodik. Terdapat pada ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Yang artinya, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Quran Surat Yasin ayat 39. Dan Quran Surat Yasin ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edar. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Selanjutnya tentang pergerakan bulan. Pergerakan bulan, terdapat dua pergerakan bulan. Yang pertama sideralman, yang kedua synodicman. Sideralman merupakan periode yang dibutuhkan bulan untuk berputar 360 derajat mengelilingi bumi. Lamanya sekitar 27 hari. Sedangkan synodicman adalah periode antara satu bulan baru dengan bulan baru lainnya. Lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Ada perbedaan sekitar 2 hari dengan sideralman. Kemudian sejarah kalender Hijriah. Yang pertama, sebelumnya kalender Hijriah ialah sebelumnya masyarakat Arab menggunakan lunar kalender murni, yaitu kalender bulan yang berdasarkan perputaran bulan, yaitu pada tahun 200 sebelum Hijriah. Hingga kemudian masyarakat Arab mengubahnya menjadi lunar solar kalender, yang mana bertujuan untuk mensinkronkan dengan musim, maka dilakukan dengan menambah jumlah bulan atau interkalasi. Yang ketiga, terjadi pertentangan kabilah Arab. Karena pada zaman dahulu di Arab terbagi menjadi beberapa kabilah, yang mana perubahan lunar solar kalender tidak disetujui oleh semua kabilah Arab.
akhirnya kembali menjadi lunar kalender murni. Pada fase kelima, setelah kembali ke lunar kalender murni, tidak ada spesifikasi tahun. Kemudian, karena tidak adanya spesifikasi tahun menyebabkan kebingungan yang dirasakan Abu Musa al-Asy'ari, karena pada saat itu beliau menjabat sebagai gubernur di Basrah yang selalu mendapat surat dari Umar radhiyallahu anha, tapi tentang ketetapan sebuah hukum. Akan tetapi karena tidak adanya tahun yang spesifikasi, akhirnya Abu Musa menyarankan untuk diadakan musyawarah terkait penetapan tahun Hijriah. Pada periode selanjutnya, terdapat perbedaan opini para sahabat tentang kapan dimulainya tahun awal Hijriah, yang pada akhirnya kesepakatan sahabat terkait awal tahun Hijriah berdasarkan usulan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu tahun ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Karena filosofinya, peristiwa hijrah Nabi adalah sebagai pembeda antara fase kejahiliahan dengan fase kebaikan, yaitu dimulai pada 20 Jumadil Awal, akhir tahun 17 Hijriah. Ditetapkan bahwa tahun 1 Hijriah adalah tahun di mana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalender Hijriah. 1 Muharram adalah satu atau awal bulan dari kalender Hijriah, bertepatan pada tanggal 15 Juli 622 Masehi. Nama-nama bulan dalam kalender Hijriah bukan merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab, melainkan warisan dari peradaban Arab sebelumnya. Yang terdapat di sebelah kiri, yaitu ada bulan Muharram yang berjumlah 30 hari, bulan Safar 29 hari, Rabiul Awal 30 hari, Rabiul Akhir 29 hari, Jumadil Awal 30 hari, Jumadil Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari, Dzulqa'dah 30 hari, dan Dzulhijjah 29 hari. Perhitungan kalender Hijriah. Para cendekiawan Muslim terus berusaha mendapatkan solusi terbaik akan hal ini. Berbagai masalah yang muncul dalam penentuan kalender Hijriah terus diimbangi dengan berbagai konferensi seperti yang dilaksanakan oleh International Crescent Observation Project yang dipimpin oleh Muhammad Odeh dari Yordania, pemerintahan Saudi Arabia, bahkan Persyarikatan Muhammadiyah sendiri. Dari banyaknya solusi yang diberikan, terdapat di antaranya 2 solusi. Yang pertama, hisab urfi, yang kedua, hisab hakiki. Hisab urfi dengan menggunakan sistem kabisat, yaitu 29,5 hari dikali 12, menghasilkan 354 hari, dan juga 44 menit dikali 12, menghasilkan 528 menit. Kekurangan pada hisab urfi adalah tidak selalu sejalan dengan kemunculan bulan. Dengan hal itu dapat didukung dengan penggunaan hisab hakiki. Hisab hakiki dilakukan dengan menghitung gerak faktual bulan di langit, sehingga bermula dan berakhirnya mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan. Kekurangan pada hisab hakiki yaitu terdapat banyak kriteria untuk syarat penggunaan hisab hakiki. Selanjutnya, kalender Imlek. Pengertian Imlek. Imlek merupakan perayaan tahun baru yang disepakati oleh orang-orang Tionghoa pada etnis masyarakat Cina. Pada umumnya, merupakan peristiwa alam yang menunjukkan perubahan cuaca. Sejarah kalender Imlek. Awalnya berbasis peredaran semut tahunan matahari, dalam 1 tahun dibagi menjadi 5 fase sesuai dengan jenis unsur.
Setiap fase berumur 72 hari dan dibagi kembali menjadi 2 bulan berumur 36 hari. Sehingga dalam 1 tahun mengandung 10 bulan dan 360 hari. Seperti pada tabel di bawah. Dan pada gambar di sebelah kiri atas itu menunjukkan 5 fase awal berdasarkan unsurnya. Ketika era dinasti Shang 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, yang sebelumnya 5 elemen menjadi 4 musim. Karena inilah kalender Tiongkok disebut Nongli atau kalender bertani. Setiap musim dibagi menjadi 3 bulan berumur 30 hari. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan dan 360 hari. Perubahan kalender terjadi di era dinasti Zhou Barat, yaitu sekitar tahun 1046 sampai 771 sebelum Masehi. Diperkenankanlah kalender seimbang sebagai cikal bakal kalender lunisolar. Awal tahun dimulai ketika solstice atau musim panas. 1 tahun terdiri dari 365,25 hari, sehingga disisipkanlah bulan Kabisat pada kalender ini. Ketika era dinasti Zhou Timur, terjadi perubahan lagi, yaitu pada tahun 771 sampai 256 sebelum Masehi, kalender Tiongkok mengadopsi sistem lunisolar. Awal tahun dimulai ketika fase bulan baru sebelum solstice musim dingin. Ketika era negara-negara berperang, terdapat 6 jenis kalender yang berbeda. Yang pertama kalender Huangdi, kemudian kalender Lu, kalender Zhou, kalender Yin, kalender Yuanshu, kalender Jia. Ketika era dinasti Han, yaitu pada tahun 104 sebelum Masehi, awal tahun diubah menjadi fase bulan baru di sekitar titik tengah antara solstice musim dingin dan equinox musim semi. Kalender Tiongkok yang sudah mapan dibuat ketika akhir dinasti Ming sekitar tahun 1624 sampai 1644 atau yang biasa disebut sebagai kalender Sisian atau Zhongzhen. Perubahan zona waktu Shanghai dan Tiongkok mempengaruhi perhitungan 24 Qi pada fase bulan baru. Struktur kalender Imlek. Kalender Imlek sama dengan kalender pada umumnya, hanya berbeda pada penanda waktu, yaitu jam. 1 hari di kalender Imlek terbagi menjadi 12 jam atau dual hours. Nama-nama hari dalam kalender Imlek juga mengadopsi dari kalender Gregorian, yaitu sistem 7 hari. Di sebelah kiri terdapat nama-nama hari. Nama-nama jam. Jam tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Tetapi, sistem seksagesimal atau 60 hari tetap digunakan karena sudah diperkenalkan sejak era dinasti Shang, sekitar 1250 sebelum Masehi. Sistem ini merupakan kombinasi 12 cabang bumi dan 10 batang langit. Jadi pada gambar di samping terdapat contoh kalender dengan sistem seksagesimal. Dua puluh 24 posisi matahari, yaitu pembagian satu lingkaran ekliptika ke dalam 24 bagian yang sama besar, yang terdiri dari 15 derajat. Bagian ini disebut Xie atau Xi, nama-nama Xi dan bulan yang berasosiasi. Jadi terdapat 2 jenis Xi, yaitu Xi tepi dan Xi tengah. Penentuan bulan Kabisat dalam kalender Imlek. Awal kalender Imlek dimulai ketika fase bulan baru astronomis.
sekitar 12 Februari sampai 4 Desember 2023 terdapat 11 fase bulan baru, sehingga tidak ada bulan kabisat yang disisipkan di antara rentang waktu tersebut. Berbeda dengan tahun 2023, bulan pertama jatuh pada 22 Januari, yang mana bulan ke-11 jatuh pada 13 Desember, sehingga perlu menyisipkan bulan kabisat di antara rentang waktu tersebut. Aturan penyisipan bulan kabisat yaitu, jika dalam interval 2 bulan baru berturut-turut hanya satu shift, maka bulan tersebut adalah bulan kabisat yang nomor bulan sama dengan nomor bulan sebelumnya. Nama-nama tahun sexagesimal atau yang dikenal dengan shio. Penomoran tahun belum ada kesepakatan bersama. Penomoran tahun menggunakan sistem sexagesimal 60 tahun. Kombinasi 12 cabang bumi dan 10 batang langit. Sistem sexagesimal masih digunakan sampai saat ini. Masyarakat sering salah kaprah menyebuti shio atau zodiak, padahal sistem sexagesimal digunakan untuk menamai bulan, tanggal, dan jam. Penomoran menggunakan angka untuk kalender Imlek terdiri dari 5 sistem yang berbeda. Tahun Guandi menggunakan epok atau awal kekuasaan Kaisar Kuning, yaitu sekitar 2697 sebelum Masehi atau 2021 sama dengan tahun 4719 era Huanghe. Tahun Yao menggunakan epok awal kekuasaan Kaisar Yao, yaitu 2156 sebelum Masehi, sehingga tahun 2021 sama dengan tahun 4177 era Yao. Tahun Gonghe menggunakan epok awal Kadipaten Gonghe sekitar tahun 841 sebelum Masehi, sehingga tahun 2021 sama dengan tahun 2862 era Gonghe. Tahun Konfusius menggunakan epok kelahiran Konghucu sekitar tahun 551 sebelum Masehi, sehingga tahun 2021 sama dengan tahun 2572 era Konghucu, yang biasa digunakan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sedangkan tahun Qin menggunakan epok awal kekuasaan Kaisar Qin pada tahun 221 sebelum Masehi, sehingga tahun 2021 jatuh pada tahun sama dengan tahun 2242 era Qin. Di Tiongkok menggunakan nomor tahun Gregorian dan shio untuk menamai Imlek. Contohnya, pada tahun 2021 disebut dengan tahun kerbau logam. Hari Raya Imlek. Di sini terdapat banyak macam hari raya Imlek. Yang pertama, Hari Raya Xinjia atau Tahun Baru Imlek, Seollal di Korea, yaitu tanggal 1 pada bulan pertama. Kemudian ada Hari Raya Cap Gomeh atau Festival Lampion, Daejeon di Korea, tanggal 15 bulan 1. Kemudian ada Hari Raya Shangsi atau Samginal di Korea, tanggal 3 bulan 3. Atau Hinamatsuri 3 Maret di Jepang. Festival Qingming atau Hansik di Korea, 5 April atau ketika langit cerah. Kemudian ada Hari Raya Perahu Naga, Hari Raya Shishi atau Hari Raya Kasih Sayang. Kemudian ada Hari Raya Songyuan atau Festival Bulan Hantu, tanggal 15 bulan 7. Kemudian ada Festival Musim Gugur atau Festival Kue Bulan, tanggal 15 bulan 8. Kemudian ada Chongyang atau Hari Lansia, tanggal 9 bulan 9.
kemudian ada festival musim dingin, kemudian ada festival laba, ada festival Zaujun, dan malam tahun baru Imlek. Jadi hari raya Imlek di beberapa negara memang memiliki namanya masing-masing. Kemudian kalender Jawa yang akan dibacakan oleh Bella. Kalender Jawa atau penanggalan Jawa merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, sistem penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian, yang merupakan bagian budaya Barat. Sistem kalender Jawa memakai 2 siklus hari, siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari, Ahad sampai Sabtu, dan siklus pekan Pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Next. Oke. Sejarahnya, pada tahun 1633 Masehi atau 1555 Saka, Sultan Agung dari Mataram berusaha keras menanamkan agama Islam di Jawa. Salah satu upayanya adalah menggunakan dekret yang mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender Komariah atau lunar yang berbasis bulan. Uniknya, angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriah. Hal ini dilakukan demi asas kesinambungan sehingga tahun saat itu yang adalah tahun 1555 Saka diteruskan menjadi tahun 1555 Jawa. Dekret Sultan Agung berlaku di seluruh wilayah Kesultanan Mataram, seluruh Jawa dan Madura kecuali Banten, Batavia, dan Banyuwangi atau Balambangan saat itu. Ketiga daerah terakhir ini tidak termasuk wilayah kekuasaan Sultan Agung. Pulau Bali dan Palembang yang mendapat pengaruh budaya Jawa juga tidak ikut mengambil alih kalender karangan Sultan Ageng ini. Mode perhitungannya, kalender Jawa berusaha menggabungkan periode peredaran bulan, periode Saptawara atau mingguan dan Pancawara atau pasaran, dan membuat rumusan agar penanggalan mudah dipahami oleh masyarakat luas dengan cara sederhana. Untuk memperoleh rumusan tersebut, maka diambil perhitungan siklus 8 tahun yang disebut windu. Dalam satu windu, pergantian tahun tanggal 1 bulan Suro selalu jatuh pada hari-hari tertentu dan membentuk pola yang akan berulang di windu berikutnya. Pembagian pekan. Orang Jawa pada masa pra-Islam mengenal pekan yang lamanya tidak 7 hari saja, tetapi dari 2 sampai 10 hari. Pekan-pekan ini disebut dengan nama Dwiwara, Twiwara, Caturwara, Pancawara, Satwara, Saptawara, Astawara, dan Sangawara. Zaman sekarang hanya pekan yang terdiri dari 5 hari dan 7 hari saja yang dipakai. Berikut adalah nama dari 7 nama hari, yaitu Radite, Minggu melambangkan menang atau diam, Soma, Senin melambangkan maju, Hanggara, Selasa melambangkan mundur, Buddha, Rabu melambangkan mangiwa atau bergerak ke kiri, Respati, Kamis melambangkan menengen atau bergerak ke kanan, Sukro atau Jumat melambangkan munggah atau naik ke atas, Tumpak atau Sabtu melambangkan temurun atau bergerak turun. Pembagian pekannya,
pekan terdiri atas 5 hari, disebut sebagai pasar oleh orang Jawa dan terdiri dari hari-hari. Hari-hari ini merupakan posisi sikap patrap dari bulan sebagai berikut. Ada Kliwon, Asih melambangkan jumeneng atau berdiri, Legi, manis melambangkan mungkur berbalik arah belakang, Pahing atau pahit melambangkan madep atau menghadap, Pon, petak melambangkan sare atau tidur, Wage, cemeng atau melambangkan lenggah duduk. Dekar bulan Jawa matahari pada tahun 1856 Masehi karena penanggalan Komariah dianggap tidak memadai sebagai patokan pada petani yang bercocok tanam, maka bulan-bulan musim atau bulan-bulan surya yang disebut pada Pranata Mangsa diresmikan oleh Sunan Pakubuwono VII. Sebenarnya Pranata Mangsa ini adalah pembagian bulan yang sudah digunakan pada zaman pra-Islam, hanya saja disesuaikan dengan penanggalan tarikh kalender Gregorian yang juga merupakan kalender surya dan meninggalkan tarikh Hindu. Akibatnya umur setiap mangsa berbeda-beda. Ini daftar bulan Jawa matahari. Ada Koso, awal bulannya 23 Juni, akhirnya 2 Agustus, kemudian ada Karo, ada Katiko, ada Kapat, ada Kalimo, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasongo,